Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun al-hayawanatu kulluha tanjusu bimautiha illal adamiyya was-samaka wal jarada wal ma'kulal madbuha in dhubiha dhabhan syar'iyyan. Adapun hewan seluruhnya yaitu hukumnya najis dengan sebab matinya, kecuali manusia dan ikan dan belalang dan hewan yang dimakan dagingnya yang disembelih, jikalau disembelih ia dengan penyembelihan yang bangsa syariat. Wa juluduha tathuru bittibaghi zahiran wa batinan illa jildal kalbi wal khinziri wal mutawallidi minhuma aw min ahadihima. Adapun kulit hewan yaitu bisa suci dengan disamak, luar dan dalamnya kecuali kulit anjing dan babi dan anak-anak dari keduanya atau dari salah satu keduanya. Wa idza tubighal jildu wa lam yusal ba'da tabghihi sara mutanajjisan. Apabila disamak kulit dan tidak dicuci sesudah disamaknya, maka menjadi kulit itu mutanajjis. Fala yahillu isti'maluhu ma'ar rutubati, maka tidak boleh dipakai serta basah. Wala tasihhu salatu ma'ahu illa ba'da ghaslihi, dan tidak sah salat bersama kulit kecuali sesudah dicucinya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini sesudah kita membahas tentang bejana atau wadah-wadah pertemuan yang lalu, kita akan membahas tentang hewan atau disebut makhluk hidup. Ain itu, saudara, kalau mau jujur ada dua. Ada yang bentuknya benda mati, ada yang disebut benda hidup. Kita orang ini namanya disebut benda hidup, barang hidup. Barang itu ada dua. Ada barang mati kayak batu-batuan, ada namanya barang hidup atau disebut makhluk hidup. Kalau benda itu benda mati, semua benda mati hukumnya suci, karena memang diciptakan oleh Allah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia semuanya, kecuali ada yang datang nas dari agama najisnya, seperti arak. Itu najis arak, benda cair, perasan dari anggur itu najis. Adapun
benda padatnya semacam mohon maaf ganja gitu, itu enggak najis. Meski mabok haram kalau dikonsumsi banyak, tapi tidak najis. Artinya andai ada orang sholat ngantongin ganja, itu sholatnya tetap sah, sebab dia benda padat, benda mati. Begitu. Tangkap polisi bab lain, kita bukan berbicara tangkap dan tidak, berbicara hukum sah atau tidak sah. Tapi kalau baju kena arak najis. Begitu, mau sedikit mau banyak. Kalau benda padat kayak ganja tuh dikit, biasanya orang-orang seberang buat bumbu gitu biar rada gurih dikit, enggak apa-apa, penghangat. Kalau banyak ya mabok. Begitu kalau banyak. Jadi kedua adalah hewan atau disebut makhluk hidup. Al hayawanatu kulluha tanjusu bimautiha. Makhluk hidup itu semuanya kalau masih hidup suci. Semua makhluk hidup kalau masih hidup suci, kecuali yang datang keterangan dari agama masih hidupnya najis, kayak anjing, babi dan turunannya. Ini makhluk hidup tapi najis walaupun masih hidup, walaupun masih hidup. Namun al hayawanatu kulluha tanjusu bimautiha. Semua makhluk hidup hukumnya najis bila mati. Makhluk hidup itu semuanya dihukumi najis kalau mati. Artinya kalau hidup dihukumi suci kecuali anjing, babi dan turunannya. Tapi selain anjing dan babi hukumnya suci, tapi kalau mati najis. Pokoknya kalau bangkai, yang namanya bangkai kalau mati disebut bangkai. Yang namanya bangkai hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai, najis kalau bangkai, kecuali ada 4 yang tidak najis walaupun udah mati, walaupun udah jadi bangke, itu enggak najis. Yang mana? Illal adamiyah, kecuali manusia. Kalau manusia hidupnya suci, udah matinya juga suci. Allah jelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Isra, walaqad karramna bani Adam, demi sesungguhnya kami muliakan anak cucu Adam. Artinya dimuliakan itu tidak dihukumi najis dengan matinya, walaupun mati dihukumi suci manusia mah.
Lalu kenapa dimandiin? Karena mulianya manusia. Jadi udah mati dipegang nggak apa-apa, karena manusia mah suci walaupun udah mati. Manusia dicium boleh, boleh. Istri suaminya mati dicium nggak apa-apa. Suami istrinya mati cium, anak nyium orang tua nggak apa-apa, udah mati. Masalahnya udah diwuduin, mau udah diwuduin nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak kemudian batal, yang batal yang hidup. Kalau yang mati mah kagak batal. Kalau yang mati, kalau batal wudu juga kagak bisa. Gitu, bener nggak? Wudu juga diwuduin, wudu juga. Jadi kalau manusia mati suci, jadi bangkainya manusia itu suci walaupun udah mati, dipegang nggak apa-apa. Begitu, makanya disolatin dalam rangka memuliakan manusia. Nggak ada manusia najis. Itu dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis, maksudnya najis keyakinannya. Kalau orangnya mah suci. Manusia mau kafir mau muslim, selaman nggak apa-apa. Orang suci manusia itu selaman nggak mau pakai sikut. Ada nggak? Ini nggak bener nih. Namanya orang rada-rada dikata waras, rada-rada dikata rada-rada waras. Nggak pakai sikut, pakai ini. Nempel juga, nular juga, nempel. Pada begini, ikut Nabi lah, selaman, nggak apa-apa, barakah. Orang selaman tuh dosanya rontok, rahmatnya banyak, menimbulkan kesuburan. Selaman. Kalau kita ogah subur, ogah dosanya diampuni, maka kita ogah selaman. Ada yang kayak begitu? Enggak ada. Begitu. Itu begitu. Jadi bangke, semua bangke najis kecuali ada 4 kalau mati. Yang pertama bangkai manu sesuai firman Allah, walaqad karramna bani Adam, demi sesungguhnya kami muliakan manusia, manusia mulia. Wa qadiyatu takrim alla yuhkama bin najasati bimautih, maksud hak mulia tidak dihukumi najis walaupun mati. Manusia mah suci. 1. 2. Wassamaka, samak, ikan. Ikan walaupun udah mati suci, halal dimakan. Kalau saya memperhatikan jamaah muflihun ini dari jidat-jidatnya, kalau saya perhatiin kayaknya makannya bangkai ikan ini. Makan bangkai ikan nggak? Oh iya, makannya bangkai ikan. Nggak apa-apa. Kata kitab juga begitu. Kalau ikan mau bangkainya suci, halal dimakan. Tainya enggak, kalau tainya mah
tainya mah najis, walaupun tai ikan, tainya buanglah, begitu tainya. Kecuali ikan kecil, ikan teri lah, kalau dibuang tainya, dagingnya dibuang. Kalau yang kayak begitu mah biar tainya nggak apa-apa, halal, biar rada-rada gurih dikit. Ikan nggak apa-apa, mau bentuknya kayak apa ke ikannya, ikan betok. Tapi saya di rumah punya cupang, halal bangkainya, gitu, makan, begitu makan. Kalau udah mati cupang mahal apa murah ya? Nih yang bener nih, mahal apa murah? Oh dibuang, enggak digoreng enggak? Waduh sayang amat. Goreng, cuman nggak ketelan, masalahnya ini 2 juta. Biar pernah makan ikan harga 2 juta kalau hidup, cupang begitu. Masanya pancawarna, 5 warna katanya, nggak apa-apa, ikan halal, ikan begitu. Kalau di Betawi kebo aja ikan, makannya pakai ikan apa? Ikan kebo gitu ya. Iya, ikan ayam gitu ya, iya, gitu. Di Betawi kan begitu ya, ikan kebo, ikan ayam kan begitu, Ikan itu apa aja, maksudnya lauk itu mah. Ikan tuh maksudnya lauk itu mah. Kalimatnya aja ikan, makanya pakai ikan apa? Ikan kebo gitu. Lauknya daging kebo begitu. Ya, iya ikan ayam. Ya itu bahasa aja lah, gitu. Ikan. Walaupun ngambang nggak apa-apa, ikan nggak apa-apa. Belut, ya belut jenis ikan, makan nggak apa-apa. Saya kurang resep makan belut kayak ular, ya enggak resep bukan hukum, itu urusan Anda. Tapi zat yang namanya belut halal. Begitu, nggak apa-apa. Kalau ngomong nggak resep, ada yang nggak resep makan daging ayam, nggak ada yang nggak resep makan ikan emas, ada yang nggak resep ikan cupang, ya kan? Iya, tapi kan hukum tetap halal. Kan itu urusan pribadi. Belut halal, belut nggak apa-apa. Rajungan ya halal. Kepiting, ya kepiting halal, kepiting kalau doyan, kepiting nggak apa-apa. Beda rasanya sama rajungan. Kalau rajungan di tengah hidupnya, kalau kepiting emang kayak belut, hidupnya sama, harus ada air. Enggak hidup di 2 alam, enggak. Kalau kepiting enggak. Yang hidup di 2 alam tuh namanya keputung namanya. Dia di daratan hidup dia. Kalau kepiting enggak, tetap bakal mati. Enggak. Kalau doyan enggak, cuma rada wangur, iya. Kalau sebab di pinggir, kalau di tengah enggak. Rajungan pitingnya beda. Ini bukan saroton bahasa Arab. Dulu ulama besar gurunya pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari itu namanya Kiai Khalil Bangkalan, ngarang kita bantahan itu. Begitu. Piting nggak apa-apa kalau sudah doyan. Kalau kodok mah haram, amfibi dia, hidup di 2 alam. Kodok. Kalau di Jawa tuh ada sate, apa tuh? Apa? Suwiki. Suwiki. Oh iya, haram ya, begitu. Iya, nggak boleh. Suwiki apa suweke? Suwik. Ada orang sono nyebutnya apa? Suwik. Oh suwik, oh, iya. Ini kodok tuh. Iya, sate kodok. Begitu. Itu haram. Kodok nggak boleh. Begitu, kodok. Tahu kodok nggak? Pernah lihat kodok loncat nggak? Pernah, saya sih enggak. Cuma lihat kodok aja, ngapa loncat-loncat? Biasa aja lah.
Emang lihat kodok yang loncat ya, mau ngapain? Gitu. Begitu biasa aja saya melihat kodok, lihat aja, ngapa harus loncat-loncat? Nah, ini ndak bener ini yang kayak ini. Ikan nggak apa-apa, ikan halal, ikan betok begitu boleh, ikan mas, gurami, ya apa aja ikan halal, bangkainya halal. Maka orang suka diportas tuh kali kobakan pada ngambang ikan, nggak apa-apa gitu, udah matinya halal gitu. Ikan wal jaroda, ketiganya balang. Balang tuh biar bangkainya halal, balang. Orang Betawi balang kayu. Iya, balang kayu. Gurih. Biasanya suka disate, ditusuk tuh, sate balang. Enggak apa-apa. Kalau laron, laron mah masuknya hasyarat haram. Suka dibikin peyek nih kampungnya dia nih. Ya? Kamu udah pernah makan? Oh, belum. Jangan. Gitu. Balang halal bangkainya. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, uhillat lana maitatani, as-samaka wal jarada. Dihalalkan bagi kita umat Islam dua bangkai. Ada bangkai dua kita boleh kita konsumsi. Pertama bangkai ikan. Nah itulah yang kita makan, ikan begitu, nggak apa-apa. Kedua balang, makan bang, doyan nggak apa-apa. Saya kurang doyan, ya jangan begitu, begitu, gitu. Nggak apa-apa bangkainya. Nabi udah bilang, jarad boleh. Yang keempat, hewan yang disembelih secara syar'i, cuman itu nggak disebut bangkai karena perbedaan bangkai dan tidak bangkai pada penyembelihan syar'i. Mati juga sih, nyawanya pisah, yaitu wal ma'kula, hewan yang dimakan dagingnya. Itu kalau disembelih secara syar'i itu halal. Bajing, tahu bajing? Tupai halal, enggak apa-apa. Kalau saudara doyan makan enggak apa-apa, gurih, lebih enak daripada daging ayam, lembut. Tupai enggak ada taringnya, enggak ada gigi adanya, enggak ada taringnya. Tupai kalau doyan nggak apa-apa. Bajing, kelinci ya nggak apa-apa, asal disembelih begitu dengan sembelihan syar'i. Apa tuh? Kuda, ya kuda halal gitu kalau doyan. Manjangan, kalau manjangan kami juga udah nyoba, udah pernah itu. Kalau manjangan, kalau tupai enggak, walaupun teman-teman kami makan ya bareng, kami enggak gitu. Saya enggak ketelan, kata teman-teman kami lebih enak daging ayam ya. Kalau manjangan ya makan kami. Pernah dikasih ini daging manjangan, oh ya baik, jadi kami makan sebagai nyobain, menghormati di kampung orang masalahnya. Ya baik dah, saya makan manjangan, gurih juga, asal disembelih dengan sembelihan syar'i. Sembelihan syar'i itu rumusnya dua. Rumusnya itu yang pokok,
hulqum dan mari, urat makanan dan urat napas itu kudu putus, namanya disembelih. Urat napas, urat makanan kudu buntung, kudu putus. Itu untuk sekedar ukuran sah. Tapi biar sempurna dan lebih nikmat, wadajennya dipotong juga. Wadajen tuh urat-urat kecil. Kalau ayam tuh di samping-sampingnya nih, kiri kanannya nih ada urat kecil, namanya wadajen bahasa Arabnya. Ini biar gurih, biar gurih gitu, tambah gurih nikmat. Tapi yang kudu buntung dua, urat napas, urat makanan. Urat makanan itu namanya disebut sembelihan syar'i, sesembelihan syar'i. Itu begitu. Kambing ya potong urat ininya, urat napas, urat makanan. Adapun adab lebih banyak, ngadep kiblat, pisaunya tajaman, kakinya dilepas, atu, motong kambing tuh jangan ikat semuanya, tuh mau ikat semuanya kakinya, kejem, makanya rada berengus, kurang enak dagingnya, kurang gurih, kurang empuk, gara-gara begitu, kejem namanya. Kakinya lepas satu lah yang belakang, mau kiri kek, mau kanan kek, apa? Enggak, dia girang, bagus. Dan kalau dalam teori kedokteran lebih cepat memompa, mengeluarkan darah, cepat mati, begitu. Tapi saya nggak mau ngikut kedokteran, Rasulullah ngajar begitu, sami'na wa ta'na. Dan Nabi ajar begitu, begitu. Biar benar adabnya begitu. Jangan dikumpulin, dalam belakang atu tiga gitu, nggak bakalan. Kalau Nabi udah ajarin mah nggak bakalan. Nabi udah ajarin tuh begitu. Kata dokter ini memompa darah, cepat keluar, cepat habis. Dokter kata kita, sebelum ente lahir dan belum ada universitas kedokteran, Nabi kami udah ngajarin. Hebat Nabi kami. Tuh begitu, diajarin nama Nabi biar benar begitu. Ya doa-doalah, potong ayam, baca Bismillahirrahmanirrahim, pakai Rahman-Rahim, iya pakai Rahman-Rahim, tambah gurih, girang ayamnya juga gitu. Enggak, kalau membunuh enggak usah Rahman-Rahim, Bismillah aja, ya kagak begitu. Kalau begitu enggak usah dipotong. Kalau ente ini, tapi kan pengen makan daging ayam, ini potong. Ajarannya begitu, adab. Bagaimana kalau motong ayam buntung palanya? Orang kagak buntung aja nggak mengapa-ngapa, apalagi buntung. Cuma kalau sengaja mau kejem amat. Kan yang penting yang buntung hulqum dan mari, urat napas, urat makanan itu putus. Ini mau lehernya putus, nggak apa-apa gitu. Ini buntung nih gimana? Dibilang haram ya. Kalau ada yang bilang begitu, bang sini karena haram saya yang buang gitu. Iya bawa pulang begitu, begitu. Iya, orang nggak ngapa-ngapa, nggak buntung, apalagi
Iya buntung, cuman kalau sengaja ngajak kurang bagus, kan kejemamat gitu. Umumnya gue yang buntung karena ketajaman pisau kali ya, begitu. Kalau disembelih begitu, jangan ditusuk, cuma ayam ditusuk doang lehernya, urat makannya, urat napasnya enggak putus, bangkai namanya. Begitu, karena penyembelihannya kudu syar'i itu dua, urat napas, urat makanan. Nah, cutik, habis cutik cemplungin aja di air panas, mati nggak? Iya mati, cemplung air panas semua. Jangan kan dicutik, kagak dicutik juga mati nggak? Iya mati juga. Jadi penyakit nggak ada. Daging sapi, daging kambing ini kolesterol, nggak ada, nggak ada. Kita asal bener aja motongnya. Ini kan masalah motong. Kata banyak orang kambing mengandung kolesterol, darah tinggi. Kagak, kambing mau mengandung anaknya. Jangan catat kan. Ente udah catet aja. Begitu. Mengandung apa? Iya anaknya. Begitu. Jadi enggak, yang penting mah benar. Yang jadi kolesterol segala macam kalau udah masuk freezer, darahnya bek. Yaitu makin lama beku di situ makin penyakit. Yang segar jangan disimpan lama-lama, maka disuruh biar jadi enak didendeng, jangan ditaruh situ. Kok dendeng udah diolah, dikeringin. Kalau pisang namanya seleh, nah itu awet, nggak mengandung penyakit, kagak, dendeng aja. Itulah yang jadi penyakit, kan darahnya banyak. Kalau hulkum dan mari wadajen dipotong, darahnya bersih. Makin sedikit darah yang nyelip pada daging, makin awet daging itu, makin kuat lama. Ada daging kambing bau banget, kata dia ini motongnya salah, waktu masuk ke dalam dipotong, nggak ada hubungan sama napas ke dalam keluar. Hubungannya jangan sampai stres, itu yang jadi bau. Kambingnya stres, orang mau dipotong dikumpulin satu tempat, temennya cuman dialingin atu aja kain, sebelah mari sebelah mari. Yang ini kaget, stres. Itulah yang jadi dagingnya bau karena stres. Coba aja sunatan massal Masjid Muflihun tutup 100 orang. Ini nih masjid duduk, yang dipotong khitan di sini tutup. Ini ampun, buntung gue lah, yang 99 kabur semuanya. Tuh iya salah, pisahin tempatnya biar nggak dengar. Kayak di sini, udah sini hitan masal sini, setelin film, ruang sebelah sono, begitu. Yang rapat ruangannya. 99 sini, suruh nonton kesukaan dia. Demennya apa? Sound the Ship, Sotel Sound the Ship, begitu. Demennya apa? Ipin Upin, biar ketawa-ketawa. Yang ono nangis, oh nggak kedengeran, bawa pergi. Ini sampai 1000 juga enak deh dokternya, begitu, nggak stres. Begitu juga bikin bau bila kemudian goloknya diacung-acungin. Ini kambing udah tiduran, stres dia. Kan agama ada adabnya, goloknya diumpetin, udah deket baru dikeluarin, taruh di belakang. Jangan diacung-acungin, kan ada adabnya, ada adab-adabnya. Begitu ada adabnya. Kan diatur itu begitu.
Jadi yang keempat, hilang nyawanya dengan disembelih. Tapi yang dihalal dimakan dagingnya, yang nggak halal mulai gajah, ya macan, begitu, gitu, nggak boleh. Tapi kalau kuping gajah halal, suka lebaran ada tuh, ada di toples ya kuping gajah, begitu, halal tuh kuping gajah. Itu di Karang Tengah ada, ada, iya di toples tuh kuping gajah. Ini katanya kuping gajah, ya udah saya makan juga. Kok rasa tepung ya kata kita kuping gajah, begitu, nggak apa-apa, begitu ya. Di Betawi mah apa aja ada namanya, akar kelapa lah, biji salak, udah apa aja lah. Biji salak enak juga nih, biji salak ya enak lah, apalagi kasih santan ya kan, begitu, masya Allah, empuk lagi, begitu ya, terserah aja, begitu. Iya, begitu. Apa aja, asal sebutnya aja dia namanya, begitu. Jadi binatang masih hidupnya suci kecuali anjing, babi dan turunannya. Selebihnya kalau udah mati baru najis. Kecuali manusia, ikan, balang dan hewan yang disembelih benar sesuai syariat itu mah halal. Itu yang banyak dimakan oleh orang tuh, nggak apa-apa. Ngomong manusia, bagaimana kalau ari-ari? Ari-ari itu apa ya? Plasenta namanya dalam dunia kedokteran, tempat anak. Ya ari-ari ya suci sama wong kayak manusia. Nah cuman kalau lahir tuh ari-ari keluar, ya itu menunjukkan rahim udah kosong dari anak. Kalau ari-arinya belum keluar bisa kembar dia, itu begitu. Kalau ari-ari itu keluar berarti rahimnya udah kosong dah tuh ari-ari. Jadi bagaimana suci? Suci. Terus kubur aja, kubur aja ari-ari. Kuburnya kasih pulpen nama buku nggak usah gitu, biar bisa nulis orangnya aja, biar bisa nulis semua, bukan hari-harinya. Itu hari-harinya kasih pulpen, kasih buku. Di Karang Tengah begitu. Nah, buang dah tuh. Kalau itu mah enggak syar'i. Hari-hari dikasih itu, cuman kubur aja. Kubur. Oh, udah telat. Waduh, udah telat. Pakai lampu. Oh iya, pakai lampu. Biar anget gitu ya. Jadi bukan begitu kayaknya kalau masalah pakai lampu. Zaman dulu itu kalau nyiriin orang baru lahiran kasih lampu. Jadi tetangganya tahu, kan nggak ada HP ya kan, lahiran. Jadi nyiriinnya pakai lampu. Oh kalau lampu begini ditutupi ember. Oh ini lahiran, begitu. Jadi nandain begitu. Karena lampu tempel kagak ada, pakai listrik sekarang. Listrik katanya biar terang. Kalau biar terang 1000 watt, jangan 5 watt, begitu. 100 watt kek, begitu. Jadi itu enggak apa-apa lah lampu segala macam. Itu tapi kubur aja. Itu enggak apa-apa. Katanya saudara kembarnya, ya kagak lah. Begitu, saudara kembar dari mana kembarannya? Hari-hari itu mah begitu. Di Karang Tengah begitu. Ya Allah, saudara kembarnya jangan sampai kedinginan, kasih lampu. Ya Allah, kedinginan. Kagak. Itu mau kubur aja. Udah kubur biasa. Sebagaimana anggota tubuh kita, ada orang diamputasi, mohon maaf kakinya dipotong, ya kubur aja. Nah, orang diamputasi, kakinya dipotong, kubur. Mau depan rumah kannya di mana, yang penting dikubur. Begitu, kubur. Ya bagus ditutupin sama kain, ya bagus. Tapi nggak ada apa-apa, kubur doang. Kayak kaki kubur aja. Ditahlilin nggak usah, orangnya masih hidup. Itu kurang ajar, jumpain mati itu. Nggak usah tahlilin. Kubur aja. Udah dikubur orangnya, seminggu lagi mati.
ya orangnya. Nggak usah digali lagi, biarin kakinya di karang tengah ya, badannya di tanah kusir, nggak apa-apa. Ntar juga nyatu jadi satu. Itu kayak begitu. Nanti itu urusan Allah. Nggak perlu digali-gali ulang, nggak usah. Nggak usah disatu-satuin, nggak usah. Gitu, itu ngarang-ngarang itu. Kayak hari-hari kubur aja, udah kubur aja, udah. Nggak usah kasih pulpen, nggak usah kasih buku, begitu, nggak usah pulpen atau buku, biar bisa nulis. Gitu. Kalau bisa, mau kasih duit, jadi biar bisa belanja ke Tanah Abang, gitu, begitu. Jadi itu enggak, itu mau orang dulu. Cuman kalau bakal ribut sama kakek nenek, lu mau bikin ajaran baru aja, emang dari engkong buat juga dikasih pulpen sama pensil sama kertas, daripada ribut ya udah biarin aja dah. Adat doang, tapi bukan tuntunan agamanya kagak ada tuntunannya. Hari-hari itu agamanya tuntunnya kubur, dah dibungkus sunat, bungkus ya, mau pakai kain kek, mau pakai apa, udah itu aja. Ini pakai kendi, bungkusnya kendi ya, iya nggak apa-apa juga dah, kasihan tetangga dagang kendi biar laku ya kan. Begitu, kasihan. Iya kayak begitu. Yang penting mau kubur aja dah. Ajarannya begitu. Nah, bahasa Arabnya masyimah, placenta. Hari-hari kata kita. Nggak apa-apa, suci. Kubur aja. Kubur udah. Mau depan rumah, mau di mana, nggak apa-apa. Begitu. Ditaruh di kali aja biar bisa ngeluyur. Nggak usah diajarin ngeluyur rumah. Begitu, yang kagak dikali juga ngeluyur mah bisa. Kalau udah gede mah ya kan, ya pakai begitu, nggak usah itu mah. Begitu, yang kayak begitu. Ini agama ini nih udah diajarin aja masih bengal ya kan, begitu. Apalagi kagak diajarin. Jadi biar bener ya gitu dalam hidup ini. Yang kayak begitu. Kalau telur bagaimana? Kalau telur halal. Begitu, telur nggak apa-apa, makan doyan, silakan saja. Kalau telur daripada binatang yang nggak dimakan dagingnya kayak ular gitu, kalau nggak madorot boleh dimakan. Kalau bakal madorot bahaya, dalam teori dokter haram. Kalau nggak apa-apa. Begitu, telur ayam nggak apa-apa, begitu, makan begitu. Halal gitu. Wajuluduha, kulit bangkai, kan bangkai itu najis, kulitnya masih bisa dimanfaatin. Caranya disamak. Disamak itu dibersihin lendir-lendirnya pakai daun-daunan yang rasanya sepet. Disamak kulit kambing, kadang buat kaligrafi, kadang buat sejadah, kadang buat jaket kulit. Nggak apa-apa, kulitnya disamak tuh dibersihin pakai daun-daunan atau benda apa saja yang rasanya sepet. Tahu sepet nggak? Apa bahasa padanya sepet? Bahasanya apa itu, Ustaz? Hah? Sepet juga. Oh iya, ada sepet. Itu yang rasanya sepet, seperti kulit delima, begitu, pakai kulit delima. Atau barangnya najis kayak tai burung dara. Tuh, tai burung dara rasanya sepet, rasanya. Kalau nggak percaya, monggo besok pagi jilatin. Itu rasanya sepet. Itu ini kulit kalau kulit kambing yang disembelih itu nggak ngaruh. Ini ada kambing mati, ambil kulitnya, pakai mohon maaf bersihin pakai tai burung dara di itu menghilangkan lendir sampai kering, dijemur. Kalau udah tandanya itu, kalau direndam nggak jadi busuk, itu namanya udah disamak. Kadang jadi beduk, begitu, nggak apa-apa. Kadang jadi bikin kaligrafi gitu. Boleh disamak tuh kulit tuh,
kecuali anjing dan babi itu mah apanya aja udah iya najis saja, haram. Hidupnya najis, matinya najis. Begitu. Babi begitu. Begitu juga anak-anaknya. Anjing laki kawin sama babi perempuan atau sebaliknya, atau anjing kawin sama kambing, begitu. Tetap aja anaknya najis. Anaknya najis. Wa idatu bighal jildu, bila kulit udah beres disamak belum dicuci. Sesudah disamak belum dicuci, belum dibilas, disamak udah, maka kulit ini namanya mutanajis, suci terkena najis. Berarti enggak boleh dipakai sholat kecuali udah dicuci. Kalau dicuci mah boleh buat sejadah, boleh buat jaket, boleh buat ya sepatu atau apa aja dah. Begitu. Kalau udah kulit bangkai itu bisa dimanfaatin. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Mana-mana kulit bangkai yang telah disamak maka suci. Begitu, bisa dimanfaatin. Walaupun bangkai dagingnya najis, wong bangkai ya kan, tapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan jadi beduk, jadi jaket, begitu. Tapi caranya disamak. Disamak itu dibersihkan lendir-lendirnya agar supaya kalau direndam tidak balik menjadi busuk gitu. Itu kayak begitu. Itu begitu. Ada orang sini yang suka bikin nyamak-nyamak kulit itu nggak ada? Dari dulunya nggak ada, saudari? Oh nggak ada. Oh di Tanah Abang banyak. Tanah Abang bikin samak namanya, kulit-kulit bangkai. Itu yang kadang orang jadi beduk, jadi rebana, jadi ini. Itu tapi biasanya kalau yang kayak begitu dari hasil sembelih itu mah nggak ngaruh. Kalau itu nggak dibicarakan sama kita, itu mah bisa dibikin kerupuk kulit. Kalau yang nggak begitu mah kerupuk, iya nggak apa-apa. Kebo biasanya nggak begitu. Begitu. Kalau ini mah bangkai ini. Bangkai kan najis, tapi kulitnya bisa diolah menjadi suci. Cara pengolahannya namanya disamak, penyamakan. Disamak tuh dibersihin, dicuci lendir-lendirnya, gajih segala macamnya tuh. Caranya bendanya apa aja yang rasanya sepet. Kalau di sana ada buah kuista gitu. Kalau di sini nggak tahu nih Jakarta. Nah, begitu. Itu kulit delima ada yang paling gampang. Itu begitu. Kalau yang sering ya mohon maaf tai burung dara. Gitu. Itu tai burung dara kan nggak apa-apa buat nyuci. Tapi kan najis, ya kan bakal dibersihin lagi. Yang penting kan ngilangin ini. Kan burung dara itu eseng aja bisa bolong sama burung dara itu. Orang yang miara burung dara tuh nggak kaya-kaya. Nggak boleh burung dara emak dipiara. Lihat aja yang bere-bere burung kaya dara tuh nggak kaya-kaya, jangan. Iya, eseng aja rusak, tainya panas, makanya buat nyamak bagus begitu. Burung dara tuh. Kalau mau piara mau burung jalak Bali, kan cakep ya. Begitu, yang kayak begitu, lobot gitu ya. Iya iya, itu mempunyai polo juga lumayan ya. Iya, kayak begitu. Ya udah segini aja dah tuh, buat tanya jawab aja dah. Kita selesai tuh bahasan kajian kita. Nanti bakal ngomongin wudhu. Ini udah habis nih. Tentang air udah, perangkat air udah, ini udah. Silakan kalau ada yang ditanya dah. Dari materi ini atau luar doa silakan, wallahu a'lam. Kalau kulit ular Pak mau kita pinggang mantis ular ya? ya. Jadi kalau kulit bangkai ular, kalau kemudian itu bisa disamak ular, itu tetap saja najis ya. Iya. Ya, mungkin karena warnanya aja kali loreng-lorengnya, bukan kulit ular.
Ular sanca. Yang penting dia disamak. Kalau disamak boleh jadi suci. Samak, bangkai-bangkai. Disamak tuh yang tadi, dibersihin lendir-lendirnya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya baik. Marmut nggak apa-apa, halal. Iya, iya, marmut, kelinci, halal. Iya, kalau doyan nggak apa-apa. Kayak tikus gitu, tapi bukan tikus, marmut namanya. Iya, nggak apa-apa, boleh, boleh. Iya, halal kalau doyan, gitu, gitu. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Oh baik. Mana ada Pak Agus kayaknya? Oh ini nih.